Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hisbusafar dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 23G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan mobile computing untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Baik, untuk topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama ada definisi, teknologi, jenis jaringan, aplikasi dan platform, keamanan dan keterbatasannya. Yang pertama ada definisi. Teknologi komputer bergerak yang memungkinkan komunikasi melalui jaringan tanpa kabel, mudah dibawa, dan mendukung mobilitas pengguna. Manfaatnya adalah memberikan solusi atas kebutuhan informasi yang dinamis dengan dukungan perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop. Yang ketiga, komponen utama ada hardware, contohnya CPU, memori, penyimpanan, komunikasi kabel, yaitu Wi-Fi, Bluetooth, kamera, dan layar. Software ada OS, yaitu Android, iOS, Windows, aplikasi, dan GUI. Yang kedua, ada teknologi. Teknologi mobile computing terdiri dari sistem dan perangkat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan layanan komutasi secara nirkabel dan fleksibel. Seperti contohnya, yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam mobile computing. Ini merupakan teknologi pertukaran data jarak pendek yang menggunakan konektivitas nirkabel tanpa kabel. Bluetooth ini memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat lainnya untuk saling berkomunikasi dengan mudah asalkan berada pada jarak jangkauan. Yang kedua, mobile IP, yaitu protokol yang memungkinkan perangkat menjaga alamat IP saat berpindah jaringan. Itu teknologi standar yang memungkinkan perangkat mobile mempertahankan alamat IP yang sama meskipun berpindah jaringan. Yang ketiga, wireless LAN, jaringan nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk transfer data. Itu jenis jaringan yang menggunakan gelombang yang untuk menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti rumah, kantor, atau kampus. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan dalam mobile computing. Yang pertama ada GSM, jaringan seluler dengan jangkauan luas cocok untuk daerah terpencil. Yaitu teknologi jaringan seluler yang umum digunakan untuk komunikasi suara dan data. Memiliki keunggulan yaitu jangkauannya yang luas termasuk di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan yaitu kecepatan datanya relatif rendah dibandingkan teknologi generasi berikutnya. Yang kedua, GPRS mendukung layanan data seperti internet, yaitu teknologi data berbasis paket yang merupakan pengembangan dari GSM. Yang ketiga ada 4G, yaitu teknologi jaringan seluler generasi keempat yang dapat melakukan transfer data yang lebih cepat daripada teknologi sebelumnya. 4G adalah singkatan dari LTE, yaitu Long Term Evolution, yang mengacu pada evolusi peningkatan jaringan GSM atau Edge dan UMTS atau HSPA yang memiliki kecepatan data sampai 100 Mbps, bahkan lebih. Yang keempat ada 5G, generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksitas yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. 5G didasarkan pada teknologi yang disebut orthogonal frequency division multiplexing atau disingkat OFDM. Teknologi ini merupakan sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran kanal yang berbeda untuk mengurangi gangguan sinyal. Selanjutnya ada aplikasi dan platform. Yang pertama ada Android, merupakan sistem operasi untuk telepon seluler berbasis Linux sebagai kernelnya. Android menyediakan platform terbuka atau open source bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Android adalah salah satu platform mobile yang paling populer. Sistem operasi ini berbasis kernel Linux dan dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android mendukung berbagai aplikasi yang memberikan kenyamanan bagi penggunanya seperti navigasi,
komunikasi, hiburan, dan layanan keuangan. Yang kedua ada iOS, sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. iOS adalah sistem operasi mobile yang dirancang khusus untuk perangkat buatan Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. iOS dikenal dengan ekosistemnya yang tertutup di mana hanya aplikasi yang disetujui dan didistribusikan melalui Apple App Store yang dapat diinstal pada perangkat. Yang ketiga ada Symbian. Symbian adalah sebuah sistem operasi dan platform software yang didesain untuk untuk smartphone dan diawasi oleh Nokia. Platform Symbian adalah suksesor daripada Symbian OS dan Nokia seri 60 yang sebelumnya sudah pernah beredar di pasaran. Selanjutnya ada keamanan penggunaan mobile computing. Keamanan dari pengguna mobile computing adalah memiliki kelebihan yang dapat memberikan keamanan berupa yang pertama ada aplikasi yang luas. Mobile computing mendukung berbagai jenis aplikasi yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pendidikan, bisnis, dan hiburan. Keamanan aplikasi ini sering didukung oleh pembaruan perangkat lunak yang rutin dan sertifikasi keamanan dan standar pengembangan aplikasi yang memastikan keamanan data pengguna. B. Bergerak atau berpindah lokasi secara bebas. Pengguna perangkat mobile dapat tetap terhubung ke jaringan dan menggunakan aplikasi meskipun berpindah lokasi. C. Bebas berpindah jaringan. Perangkat mobile dapat secara otomatis berpindah antara jaringannya, misalnya dari WiFi ke data seluler tanpa memutus koneksi. Keamanan dalam proses ini melibatkan enkripsi data saat perpindahan antar jaringan untuk mencegah intersepsi oleh pihak tidak berwenang. D. Salah satu aplikasi mobile computing yaitu Android memberikan banyak kenyamanan dan kemudahan bagi para pemakainya. Android sebagai platform populer menyediakan banyak aplikasi yang mempermudahkan kehidupan sehari-hari seperti layanan pembayaran, navigasi, komunikasi, dan hiburan. Android juga memiliki sistem keamanan bawaan seperti Google Play Protect yang memindai aplikasi untuk ancaman keamanan serta pembaruan keamanan reguler. Keamanan terhadap aplikasi mobile computing. Mobile computing memastikan keamanan aplikasi dengan menerapkan kebijakan ketat seperti akses berbasis izin, pengendalian data yang dikirim dan diterima, serta enkripsi pada komunikasi antar perangkat. Pengguna juga dianjurkan untuk hanya mengunduh aplikasi dari sumber terpercaya seperti App Store atau Google Play Store. Yang F, password enkripsi dan antivirus merupakan langkah dasar untuk password merupakan langkah dasar untuk melindungi perangkat dan aplikasi dari akses yang tidak sah. Enkripsi adalah untuk memastikan hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat membaca data tersebut. Antivirus yaitu membantu mendeteksi dan menghapus malware, spyware, dan ancaman lain yang dapat membahayakan perangkat mobile. Keterbatasan. Poin pertama ada sumber daya perangkat terbatas seperti baterai, memori. Memiliki kapasitas baterai yang kecil sehingga perangkat perlu sering diisi daya. Kapasitas memori dan penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan komputer atau desktop. Dan kekuatan prosesornya yang umumnya lebih rendah. Yang kedua, bandwidth. Jaringan yang lebih rendah dibandingkan jaringan tetap. Jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, GSM, atau LTE sering memiliki bandwidth lebih rendah dibandingkan jaringan tetap seperti kabel fiber, yang dimana kecepatan internet bisa sangat bergantung pada lokasi dan kondisi jaringan. Ketiga, heterogenitas perangkat yang mempersulit pengembangan aplikasi universal. Beragamnya jenis perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop dengan sistem operasi ukuran layar dan kemampuan berbeda-beda membuat pengembangan aplikasi lebih rumit. Yang keempat, koneksi yang tidak stabil, yang mana jaringan sering terputus karena sinyal yang lemah, interferensi atau penggunaan berada di luar jangkauan jaringan, sehingga pengguna di daerah blank spot atau area tanpa sinyal tidak dapat terhubung. Yang kelima, mobilitas dan kompatibilitas, yang dimana handover antar jaringan misalnya dari Wi-Fi ke seluler bisa mengganggu konektivitas. Tidak semua perangkat mobile mendukung semua aplikasi atau teknologi. Yang terakhir, keamanan. Risiko keamanan data lebih tinggi pada perangkat mobile karena sering
Terhubung ke jaringan publik atau Wi-Fi tidak aman. Ancaman terhadap data pribadi melalui malware atau serangan cyber. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang saya baik. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan tentang perkembangan mobile computing. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.